ini saya akan mengajak kalian berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia nyata karena kita akan melangkah bersama ke sebuah dunia yang penuh makna dan setiap peristiwa menyimpan pelajaran hidup. Dongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur, di balik alurnya yang sederhana tersimpan pesan yang banyak tentang kehidupan. Melalui kegiatan menyimak hari ini, kalian tidak hanya mendengar, tetapi juga diajak berpikir, merasakan, dan menafsirkan makna yang tersembunyi dalam cerita. Maka dari itu, mari kita kosongkan sejenak pikiran dari hal-hal yang mengganggu, buka imajinasi seluas-luasnya, dan siapkan hati untuk menerima pesan yang akan kita temui. Baiklah, perjalanan kita akan segera dimulai. Dengarkan dengan saksama, resapi setiap kata, dan nikmatilah kisah yang akan kita simak bersama. Dongeng Ginde Sugi. Di daerah hulu Sungai Musi, tepatnya Sungai Tuman, hiduplah seorang lelaki yang gagah perkasa bernama Ginde Sugi. Ia adalah orang kaya dan orang yang pertama menetap di desa Toman. Walaupun kaya, ia selalu rajin bekerja, terutama menanam pohon gambir di tanah yang ia miliki. Pada mulanya, Ginde Sugi bernama Samidang Sari. Ia adalah seorang pemuda keturunan pelarian Laskar Kerajaan Majapahit ketika mereka menyerang Kerajaan Sriwijaya. Karena kalah menghadapi Kerajaan Sriwijaya, Laskar Majapahit pun lari pontang-panting dan banyak yang tersasar ke pelosok pedalaman Sumatera untuk menyelamatkan diri. Samidang Sari berubah namanya menjadi Ginde Sugi setelah ia berhasil membangun wilayah desa Toman yang semula sebagai daerah yang tidak berpenghuni menjadi daerah yang terkenal dengan hasil buminya. Nama Ginde Sugi sebenarnya pemberian dari warga desa Toman yang diartikan sebagai kepala desa yang kaya. Ketika Ginde Sugi masih bujang, wajahnya tampan sekali. Selain itu, berkat ketekunannya dalam mengelola sumber daya alam, Ginde Sugi pun menjadi orang yang sangat kaya. Jadi, tidaklah mengherankan jika banyak gadis-gadis yang tertarik kepadanya. Banyak pula gadis-gadis desa yang dipermainkan cintanya oleh Ginde Sugi. Pada suatu hari, Ginde Sugi melihat seorang gadis cantik, anak bangsawan, dan ia menyukai gadis itu. Lalu, Ginde Sugi meminta pamannya untuk melamar gadis itu karena orang tua Ginde Sugi telah meninggal. Paman Ginde Sugi pergi ke rumah bangsawan itu untuk memenuhi permintaan Ginde Sugi, melamar gadis itu. Ayah gadis itu menerima lamaran Ginde Sugi karena ia merasa dirinya sudah tua dan putrinya belum menikah. Jadi, ia ingin melihat putrinya menikah sebelum ia meninggal. Pada malam harinya, sang ayah menceritakan hal tersebut kepada putrinya. "Anakku, tadi siang pamannya Ginde Sugi melamarmu dan aku menyetujuinya. Bagaimana dengan engkau, anakku? Apakah engkau menerima lamaran tersebut?" tanya sang ayah. Gadis itu hanya mengangguk saja. Sebenarnya ia tidak menyukai Ginde Sugi, walaupun ia tahu bahwa Ginde Sugi adalah pemuda yang tampan, rajin dalam pertanian dan juga tekun. Tetapi keputusan ayahnya harus ia patuhi. Ia menyadari jika tidak mengindahkan kata-kata ayahnya, ia akan menjadi anak yang durhaka, dan itu yang paling ia takuti. Akhirnya, sampailah pada hari pernikahan seperti yang telah ditetapkan. Di desa tersebut diadakan pesta besar-besaran. Seluruh hiburan terkenal di daerah itu ditampilkan silih berganti. Selama 7 hari 7 malam, penduduk desa berpesta. Maklum saja, Ginde Sugi adalah orang yang berhasil di kampung mereka. Sejak menikah, Ginde Sugi tidak mengizinkan istrinya pergi ke kebun gambir karena ia tidak mau istrinya yang cantik akan berubah kulitnya dan akan berubah tubuhnya karena pengaruh sengatan sinar matahari. Suatu hari, saat Ginde Sugi mengadakan perdagangan ke Palembang, istri Ginde Sugi sedang bicara dengan pembantu setia Ginde Sugi. "Mbok, aku merasa kalau sekarang aku mulai menyukai Ginde Sugi," ucapnya. "Apakah sebelumnya Nyai tidak menyukai Tuan Ginde Sugi?" tanya pembantunya pura-pura tidak tahu. "Waktu itu, iya Mbok, sebab saya dengar Ginde Sugi itu kekasihnya banyak. Tetapi setelah kami menikah, aku lihat ia begitu setia dan sayang kepadaku." "Kalau memang begitu, Mbok bersyukur, karena sekarang Mbok juga melihat Ginde Sugi itu sudah banyak berubah," balas Mbok itu. Lalu, tiba-tiba salah satu pembantu lainnya datang dengan tergopoh-gopoh memberitahukan bahwa Ginde Sugi dan rombongannya sudah datang. Istri Ginde Sugi pun bergegas menyambut kedatangan suaminya.
Di gapura rumah mereka, Ginda Sugi tersenyum melihat istrinya menyambut kedatangannya. Dinda, seperti janjiku kepadamu, aku sudah membawa orang dari Palembang untuk meramu Gambiar di sini, dan kalian dapat belajar dengannya, ujar Ginda Sugi. Mulai keesokan harinya, istri Ginda Sugi dan beberapa penduduk desa belajar meramu Gambiar. Tanpa terasa, 2 bulan kemudian istri Ginda Sugi sering muntah-muntah dan ia suka memakan makanan yang asam. Suatu malam ia berkata kepada suaminya, "Kanda, akhir-akhir ini aku sering pusing dan mual. Tanda apakah ini?" "Mungkin ini suatu pertanda bahwa kita akan segera mendapat momongan, Dinda," ujar Ginda Sugi. "Apakah iya, Kanda?" "Begitulah kata orang-orang tua kita," ucap Ginda Sugi sambil memeluk istrinya. Tampak binar-binar kebahagiaan dari raut kedua suami istri itu. Ternyata hal tersebut benar. Menurut dukun beranak yang ada di kampung itu, istri Ginda Sugi memang benar-benar hamil. Tidak terasa waktu 9 bulan sudah berlalu. Menurut hitungan 10 hari lagi, istri Ginda Sugi akan segera melahirkan. Namun, sekarang sudah menginjak hari ke-25, tetapi bayi mereka belum juga lahir. "Kanda, mengapa bayi kita belum juga lahir? Padahal menurut Mbah Dukun sudah saatnya bayi kita lahir," tanya istrinya suatu hari. "Sabar saja, Dinda, sebentar lagi anak kita pasti akan lahir." Tiba-tiba, "Aduh, perutku sakit sekali, Kanda," rintih istrinya. "Tunggu, Dinda, aku akan segera memanggil Nek Unah," ujar Ginda Sugi sambil bergegas keluar mencari salah satu pembantunya untuk menemani istrinya. Karena terlalu lama menunggu kedatangan Nek Unah dan suaminya, akhirnya istri Ginda Sugi melahirkan. Ginda Sugi sampai di rumah. Ia begitu terkejut ketika melihat istrinya sudah melahirkan. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat Ginda Sugi lebih terkejut lagi. Ternyata, anak yang dilahirkan istrinya tidak sempurna atau buta. Ketika menerima kenyataan itu, Ginda Sugi lalu pergi ke pinggir Sungai Musi. Dia menangis meraung-raung di sana. "Tuhan, apakah ini semua balasanmu terhadap dosa-dosaku?" pekik Ginda Sugi. Suaranya menggelegar memecahkan keheningan sungai. Angin berhembus kencang. Sungai yang tadinya tenang tampak bergelombang. Pohon-pohon seakan merunduk seperti hendak tumbang. Tiba-tiba saja ada seorang nenek yang entah dari mana datang menghampirinya. "Cucuku, kau harus sabar menghadapi cobaan ini. Terima semua ini. Kau harus ingat semua perbuatanmu sebelum menikah dulu. Anggap ini merupakan balasan dari Yang Kuasa," ujar nenek itu. Setelah mendengar perkataan nenek itu, Ginda Sugi lalu teringat perbuatannya dahulu. Ia sangat menyesali perbuatannya itu. Setelah itu, dengan langkah yang terasa amat berat, Ginda Sugi bergegas pulang. Tubuhnya seolah-olah tidak berotot lagi. Sesampainya di rumah, ia mendapati istrinya sedang menangis di dalam kamar. "Maafkan aku, Kanda," ujar istrinya. "Apakah ini merupakan balasan dari perbuatanku selama ini?" Ginda Sugi merangkul istrinya. Istrinya masih tetap menangis. Sejuta perasaan tidak mengerti menyelipi relung-relung hatinya. Sedih, kecewa, marah, malu menyatu membaur berkecamuk di dadanya. Mengapa semua ini dapat terjadi? "Sekarang kita rawat anak itu agar tumbuh seperti anak-anak lainnya. Aku akan memberikan ia nama Arya Ciko," ujar Ginda Sugi seolah menemukan kekuatan. "Apakah kita akan mengadakan hajatan untuk menyambut kelahiran anak kita, Kanda?" tanya istrinya. "Tentu saja. Tapi apakah Kanda tidak malu dengan orang-orang?" "Kau harus buang jauh-jauh rasa malumu itu, karena itu adalah anak kita sendiri," ujar Ginda Sugi bijaksana. Ginda Sugi merawat Arya Ciko dengan penuh kasih sayang. Ia dengan sabar mengajarkan Arya Ciko berjalan, bicara, dan hal-hal lain. Meskipun pertumbuhan Arya Ciko tergolong sangat lambat, Ginda Sugi merawat Arya Ciko dengan penuh kasih sayang. Ketika Arya Ciko menginjak usia 2 tahun, dia mendapat adik yang diberi nama Aryo Bulog. Akan tetapi keadaannya tidak jauh berbeda dengan Arya Ciko. Aryo Bulog juga mengalami kecacatan, yaitu salah satu matanya buta. Bahkan pertumbuhannya jauh lebih lambat. Hal ini membuat istrinya sangat sedih,
sehingga ia sangat terpukul. Karena sering menangis, badannya terlihat sangat kurus. Ia tidak terlihat secantik dulu lagi. Pada saat Aryo Cikok berusia 7 tahun, ia sudah diperbolehkan bermain di luar rumah. Akan tetapi, ia sering dicemooh dan pada suatu hari, ia diceburkan ke dalam sungai. Untunglah saat itu ada seorang nelayan yang menolongnya. Kemudian, Ginde Sugi pun berterima kasih kepada nelayan tersebut dan memberikannya sebuah hadiah berupa sungai Gelung Naga kepada nelayan itu. Ajaibnya, sungai itu yang dulunya tidak ada ikan menjadi banyak sekali ikan. Keesokan harinya, Ginde Sugi mendapat kabar dari para pekerjanya bahwa kebun gambirnya siap dipanen, dan ternyata panen tersebut sangat melimpah. Hasil panen tersebut ia jual ke Palembang, dan hasilnya sangat memuaskan. Uang yang ia dapatkan dipergunakan untuk menyejahterakan penduduk desa tersebut, membangun jalan, membuat jembatan, membuat rumah ibadah, dan membuat parit, bahkan untuk penanaman tanaman baru di area yang masih kosong. Suatu hari, seperti biasa, Ginde Sugi beserta rombongannya pergi ke Palembang. Di sana, ia membeli banyak bibit ikan. Ketika sampai, ia langsung menaburkan bibit ikan tersebut. Pada saat Ginde Sugi akan pulang, ia menancapkan sebuah papan di pinggir telaga. Di papan itu terpampang tulisan yang menyatakan bahwa siapapun dapat mengambil ikan-ikan di telaga tersebut. Penduduk desa menamakan ikan itu dengan ikan toman. Beberapa tahun kemudian, Aryo Cikok dan Aryo Bulog tumbuh menjadi pemuda yang tampan, baik, dan juga ramah. Akan tetapi, mereka berdua masing-masing mempunyai kecacatan. Tidak satupun gadis yang mau dengan mereka. Hal itu membuat mereka sangat sedih. Untuk menghilangkan kesedihan tersebut, ayahnya mengajak mereka berdua untuk berdagang ke Palembang. Suatu hari, Aryo Cikok dan Aryo Bulog berdagang gambir ke Palembang. Kali ini, mereka tidak ditemani oleh ayahnya. Pada saat pulang, perahu mereka rusak di desa Bumi Ayu. Saat memperbaiki perahunya, Aryo Cikok mendengar suara gadis yang sangat merdu. Tampaknya, gadis itu sedang mendendangkan sebuah lagu. Aryo Cikok mencari-cari dari mana asal suara itu. Lama ia mencari, tetapi gadis itu tidak ia temukan. Ketika mendengar suara yang sangat mendayu-dayu, akhirnya Aryo Cikok jatuh cinta kepada gadis itu. Ketika sampai di rumahnya, ia menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Ia meminta ayahnya untuk melamar gadis itu. "Ayahanda, di desa Bumi Ayu, Ananda mendengar suara gadis yang sangat merdu. Tampaknya Ananda jatuh cinta kepadanya. Karena Ananda sudah dewasa, sudilah ayah melamarnya untuk Ananda," pinta Aryo Cikok kepada Ginde Sugi. Ginde Sugi pun mengajak anak dan istrinya untuk mampir ke rumah Ginde Muara Bayo sehabis pulang dari Palembang. Saat di rumah Ginde Muara Buyo, mereka disambut ramah oleh Ginde Muara Buyo dan istrinya. Lain halnya dengan anaknya, yaitu Dayang Risti. Gadis itu merasa bahwa dirinya orang yang paling cantik dan terhormat. Jadi ia beranggapan bahwa tidak ada gunanya menghormati orang lain. Ginde Sugi pun mengatakan maksud dan tujuannya ke sana pada Ginde Muara Buyo, bahwa ia bermaksud melamar anaknya, Dayang Rasiti. Mendengar hal itu, Ginde Muara Buyo sangat terkejut. Ia tidak mungkin menikahkan anaknya dengan Aryo Cikok yang cacat itu. Karena Ginde Sugi adalah orang yang sakti dan berpengaruh, ia terpaksa menerima lamaran tersebut dengan syarat Ginde Sugi harus menyediakan tebu sepanjang Antam, rotan sepanjang Sungai Musi, tungau, emas sepeti, dan siri selebar tampah. Ginde Muara Bayo berpikir bahwa Ginde Sugi tidak mungkin bisa memenuhi permintaannya. Dengan demikian, anaknya Dayang Rasiti tidak akan menikah dengan Aryo Cikok. Ginde Sugi pun menyetujui permintaan tersebut. "Seminggu lagi, aku akan datang membawa permintaanmu tadi," ujar Ginde Sugi sambil pamit pulang. Seminggu kemudian, sesuai dengan waktu yang telah disepakati, Ginde Sugi beserta rombongannya datang ke rumah Ginde Muara Buyo. Ternyata permintaan yang ia ajukan tidak kurang satupun. Sebagai kesatria, lalu ia berkata, "Baiklah, anakku dan anakmu akan segera menikah." Setahun setelah Aryo Cikok menikah, Ginde Sugi meninggal dunia. Seluruh hartanya diwariskan kepada kedua orang anaknya, Aryo Cikok dan Aryo Bulog.
Akan tetapi, kedua orang anak itu memilih untuk membagi-bagikan harta itu kepada penduduk desa tersebut sehingga penduduk desa menjadi makmur. Sampai sekarang, berkat ketekunan Gindesugi dan penduduk kampung, daerah Toman tempat tinggal Gindesugi beralih nama menjadi Sabat Toman yang dikenal sebagai daerah penghasil gambir berkat banyaknya pohon gambir yang tumbuh di sana. Sekianlah kisah yang telah kita dengarkan bersama hari ini. Sebuah cerita sederhana tetapi syarat akan makna. Terima kasih atas perhatian dan kesungguhan kalian dalam menyimak cerita ini. Setelah ini, kita akan melanjutkan kegiatan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian terhadap isi cerita yang telah kita dengarkan. Soal pilihan ganda. 1. Siapakah nama tokoh utama dalam cerita tersebut? A. Aryo Chikok, B. Gindesugi, C. Ginde Muarabuyo, D. Aryo Bulog. 2. Di manakah Gindesugi tinggal? A. Di Desa Bumi Ayu, B. Di Palembang, C. Di Desa Toman, D. Di Kerajaan Majapahit. 3. Apa pekerjaan utama Gindesugi? A. Berdagang kain, B. Menanam pohon gambir, C. Menangkap ikan, D. Beternak sapi. 4. Sebelum bernama Gindesugi, ia bernama A. Samidang Sari, B. Aryo Bulog, C. Ginde Muara, D. Dayang Rasiti. 5. Mengapa ayah Dayang Rasiti menerima lamaran Gindesugi? A. Karena Gindesugi sangat terkenal, B. Karena ia sudah tua dan ingin melihat putrinya menikah, C. Karena takut kepada Gindesugi, D. Karena dipaksa warga desa. 6. Anak pertama Gindesugi bernama A. Aryo Bulog, B. Aryo Sulok, C. Aryo Chikok, D. Aryo Rasiti. 7. Apa kekurangan Aryo Chikok saat lahir? A. Lumpuh, B. Bisu, C. Tuli, D. Buta. 8. Mengapa Gindesugi menangis di tepi sungai? A. Karena hartanya habis, B. Karena kebunnya gagal panen, C. Karena anaknya terlahir cacat, D. Karena ditinggalkan istrinya. 9. Siapakah nama gadis yang akan dinikahi Aryo Chikok? A. Dayang Sari, B. Dayang Rasiti, C. Dayang Bulan, D. Dayang Toman. 10. Apa yang dilakukan Aryo Chikok dan Aryo Bulog terhadap harta warisan ayahnya? A. Disimpan sendiri, B. Dijual kepada pedagang, C. Dibagikan kepada penduduk desa, D. Dipakai untuk berdagang ke Palembang. Nah, kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji kemampuan menyimak dongeng Gindesugi. Dari perjalanan tokoh dalam dongeng ini, kita belajar bahwa setiap kata memiliki kekuatan, setiap tindakan membawa akibat, dan setiap pilihan menentukan arah kehidupan. Semoga cerita ini tidak berhenti sebagai hiburan semata, tetapi mampu memberikan pesan moral yang positif kepada kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.